Jadi kali ini kita akan membahas pertanyaan dari Kak Ulan Cantik yang sudah ditanyakan dari vlog yang sebelumnya. Jadi kebetulan nih Kak Ulan ini hubungan jarak jauh dengan suami. Setiap 2 bulan ya Kak ya, kakak ketemu dengan suami dengan jarak 2-3 minggu. Karena memang mau formil ya Kak. Lalu sialnya pada saat sebelum datang, siklusnya 34 hari. Tetapi pada saat ketemu mundur jadi 40-50. Nah pulangnya lagi balik lagi ke 334 ya. Nah ini penyebabnya kenapa lebih lama ya kan? Kalau misalnya kenapa siklus itu tidak teratur, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa Kak Ulan juga ya, Kak Ulan cantik ya. Sudah tahu kalau misalnya mungkin karena telurnya tidak bagus, tidak ovulasi, yang biasa kita sebut dengan anovulasi ya. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan dari sisi yang lain. Kalau misalnya kenapa ini bisa terjadi anovulasi, itu mungkin hal yang ya bisa di Google itu banyak. Tetapi yang menjadi salah paham itu adalah kita nggak sadar kalau ternyata kita itu punya siklus yang tidak teratur. Contohnya semacam ini. Kakak, suatu siklus itu bukan yang termasuk percaya bahwa bisa terjadi kebetulan. Bahwa suatu siklus itu adalah misalnya 6 bulan terakhir itu sebenarnya kita bisa catat kan. Udah kelihatan, oh bulan ini 34 misalnya, pada saat 6 bulan lalu kakak ketemu mungkin 34. Bulan 5 kakak ketemu suami gitu kan ya, oh ternyata mundur jadi 40. Pulang lagi, bulan depannya lagi 34 lagi. Ketemunya lagi bulan depannya lagi 40 sekian begitu. Nah, itu sebenarnya kan kalau dari pattern itu suatu hal yang ini sudah mulai mengarah tidak bagus, tidak baik. Jadi yang namanya suatu siklus itu di sini banyak ya teman-teman datang 33 hari atau 34 hari misalnya datang dengan siklusnya segitu, tetapi teratur 33, 34. Nah, tetapi pada suatu saat nanti dia haidnya mundur menjadi 40 hari, teman-teman ini, oh dok, nggak apa-apa dok, kalau kata ini variasinya itu ya kan 7 hari. Jadi kalau 33 ditambah 7, 40 masih normal. 34 tambah 7, 41 masih normal. Nggak apa-apa dok gitu. Nah, yang mesti diingat di sini adalah ada batasan atas. Batasan atasnya itu adalah 38 hari. Bahkan dulu ada yang bilang 35 hari, tetapi kita memakai batasan 38. Kalau saya lihat Kak Ulan, meskipun suatu haidnya kalau nggak ketemu itu normal, tetapi pas ketemu itu jadi di atas 40, itu suatu hal yang sebenarnya sudah mulai tidak teratur Kak. Jadi disinilah yang kadang-kadang kita tuh nggak sadar kalau memang ternyata suatu siklus kita itu tuh menjadi lebih tidak teratur, lebih makin lama makin naik. Kalau siklus misalnya seperti yang kakak bilang, misalnya kalau PCOS ataupun yang lain-lain misalnya, oh itu kan jelas dok nggak teratur. Tetapi yang teman-teman di sini lupa adalah yang namanya suatu siklus itu tidak langsung menjadi tidak teratur. Pasti nanti itu ada lama-lama naik. Jadi misalnya mungkin dulu 28 rata-rata ya, mungkin dari 28 sampai ke 35, lalu sekarang dari 30 ke 37, nah sekarang rata-rata itu udah 34 sampai ke 340. Itu sebenarnya kalau diperhatikan tuh rata-ratanya naik. Itulah yang di sini teman-teman kadang-kadang tidak sadar kalau misalnya kita itu sudah memulai mengarah ke wah ujung-ujungnya ini pasti nanti jadi jelek, ini haid kita menjadi tidak teratur. Haid itu sebenarnya suatu refleksi dari badan kita ya. Apakah nanti akan bagus atau enggak itu bukan berarti nanti akan langsung jelek ya, pelan-pelan. Yang namanya gemuk misalnya, gemuk betul nggak gemuk bisa bikin jadi haid nggak teratur? Bisa. Tetapi kan yang namanya orang makan itu kan nggak langsung gemuknya, misalnya sekarang kita 45 kilo langsung 60, kan enggak, naik pelan-pelan. Ini kok tiap minggu patternnya naik terus, gue naik sekilo, lama-lamanya obesitas. Begitu juga dengan haid. Nah jadi di sini ya Kak, bahwa kenapa ini bisa menjadi lebih lama? Ya bisa aja kalau misalnya stres misalnya ya,
teman-teman kita yang mungkin olahraga, di sini ada beberapa yang olahraga height-nya nggak teratur, itu bisa kalau aktivitas fisik kita juga besar, tinggi gitu kan ya, height-nya menjadi nggak teratur. Begitu juga dengan stres itu juga bisa membuat height kita menjadi tidak teratur. Atau jangan-jangan kakak ketemu suami stres ya karena harus hamil, bawaannya stres gitu kan ya. Nah, tapi di sini harus dilihat sisi lain, bahwa kalau misalkan mungkin dulu hamil yang dulu kan bisa mudah, sekarang mau hamil lagi kok susah. Biasanya itu ada dengan penambahan berat badan, pola hidup, itu biasanya akan berubah itu juga haid, Kak. Kalau misalnya haid ini sudah mulai berubah, ini misalnya sudah mulai tidak teratur gitu, ini prediksinya sulit. Jadi di sini pastikan dulu haidnya itu prediksi yang sebelumnya itu teratur atau tidak, dengan batasan paling atas 38 hari, Kak. Nah, mungkin saya sekarang di sini dulu menjelaskan ya untuk macam-macamnya kenapa nanti bisa penyebab nggak normal itu paling banyak itu memang masalah ovulasi, Kak. Ya, jadi masalah ovulasi inilah yang kalau haidnya nggak teratur ya ovulasinya ini biasanya juga nggak bagus. Anovulator ini nanti akan ada banyak lah. Saya mungkin harus bikin vlog khusus lagi untuk di sini. Tapi yang jelas adalah kita harus mengenal dulu. Jangan sampai harus pikirannya kok kenapa begini ya. Nggak ada itu yang namanya kebetulan ya, kayak kecuali kakak setiap kali ketemu suami itu stres. Nah, itu mungkin itu penyebabnya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi dari Kak Ramaliada ya. Hubungan pencernaan tidak lancar dan program kehamilan. Karena yang bilang dia sukses hamil karena pencernaan lancar. Mungkin nggak itu? Rasanya di sini mungkin, tetapi tidak secara langsung. Kakak sudah tahu, logika paling gampang kalau pencernaan lancar itu adalah kita selalu makan serat, selalu kita makan sayur-sayuran yang segar dimakan, seratnya masih bagus, kita makan, pasti gizinya juga bagus. Sangat berbeda dengan teman-teman yang makannya KFC, McDonald, pizza, ataupun apa semuanya yang ya junk food lah ya. Meskipun saya sebenarnya suka sekali gitu, tapi ya saya mesti akui bahwa itu memang tidak sehat. Kenapa dibilang di sini akan mengganggu? Logikanya sudah sangat jelas bahwa dengan kita makan makanan yang sayur, sebanyak apa sih kalorinya? Itu pertanyaannya. Pasti kita tidak akan menambah jangan gemuk yang terlalu bagaimana, berat badan kita terjaga, pencernaan kita juga lancar. Kalau kita makan makanan yang selain kita sayur-sayurannya kurang, itu kan pasti kan entah daging, entah junk food, entah yang lain-lain, itu kan sebenarnya kalorinya juga tinggi. Pada saat itulah kalori-kalori yang tinggi itu ya akan tersimpan di lemak. Pada saat sudah mulai tertimbun pelan-pelan, nah inilah betul nggak yang gemuk itu bisa haidnya nggak teratur? Betul, bahwa dengan pelan-pelan dia tambah gemuk, haidnya pelan-pelan juga makin nggak teratur. Ini suatu hal yang sudah khas sekali ya. Seperti yang saya bilang tadi, pelan-pelan gemuk, pelan-pelan juga haidnya hormonalnya imbalance, lama-lama haidnya nggak teratur. Kalau haidnya nggak teratur mungkin nggak hamil, kan begitu. Yang jelas juga di sini juga kita jangan membohongi diri sendiri ya, maksudnya ya haid saya bisa lancar kok meskipun saya makan McDonald atau yang lain-lain, saya minum serat-seratan. Itu juga sebenarnya nggak bisa juga, Kak, karena kalori yang ditimbun itu adalah yang sudah diserap, masuk ya sudah masuk. Pencernaan itu serat-serat yang diminum itu hanya untuk melancarkan BAB, melancarkan tidak menghilangkan apa yang akan kita serap. Kalori yang sudah dimasukkan, misalnya karena mau pesta, mau apa, wah makannya all you can eat begitu, sikat semuanya, tenang, nanti ada minum begini, gampang keluar. Itu hanya melancarkan pencernaan. Biasanya bagus untuk teman-teman yang kalau misalnya suka putus, suka susah, karena memang sebenarnya jarang makan serat, tetapi makannya juga dikit misalnya, tapi ya jarang aja, itu berguna. Tetapi untuk yang kalau mau kurus misalnya makan kayak begitu, itu rasanya tidak mungkin, ya mungkin saja, tapi pasti ada diet juga ya, karena sudah hukum alamnya bahwa kalori yang berlebihan itu pasti akan disimpan. Tidak mungkin kalori yang berlebihan itu yang sudah kita makan itu bisa diikat sama serat dikeluarkan, tidak mungkin
ya. Kayaknya itu sampai sekarang masih begitu, kecuali ada penelitiannya gitu ya, sudah minum serat ini turun, dia pasti makan juga kurangin, ataupun mungkin ada nafsu makannya ditahan. Ya kan, ini sudah sangat jelas bahwa memang betul bahwa pencernaan lancar itu ya ada hubungannya secara nggak langsung tadi. Nah, di sini semoga Kakak Rahma bisa jelas pulangnya. Udah sore, daripada ada pasien lagi. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung saya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Oh baby, don't